Sahabatku semua, dunia saat ini berada di tengah pertarungan dua kekuatan raksasa, Cina dan Amerika Serikat. Kedua negara ini bersaing dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, teknologi, militer, hingga pengaruh geopolitik. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi penguasa dunia di abad ke-21? Apakah Cina dengan kebangkitan ekonominya yang luar biasa, atau Amerika Serikat yang masih menjadi kekuatan militer terbesar di dunia? Dalam edisi ini, kita akan mengungkap 10 faktor kunci yang menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan supremasi global ini. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe Universitas Kreatif. Kita mulai dari yang pertama, perang ekonomi, dominasi pasar global. Ekonomi adalah medan pertempuran utama antara Cina dan Amerika Serikat. Cina telah menjadi raksasa manufaktur dan eksportir terbesar di dunia, menguasai rantai pasokan global dan berbagai industri, mulai dari elektronik hingga bahan baku. Di sisi lain, Amerika Serikat masih memiliki mata uang cadangan dunia, dolar, dan menjadi pusat keuangan global. Namun Cina secara aktif berusaha menggantikan dominasi dolar dengan yuan melalui perdagangan internasional dan proyek Belt and Road Initiative atau BRI. Yang kedua, perang teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan semikonduktor menjadi medan pertempuran lainnya. Cina berinvestasi besar dalam teknologi AI dan sudah mendominasi teknologi pengenalan wajah dan sistem pengawasan. Namun, Amerika Serikat masih menguasai industri semikonduktor dengan perusahaan seperti Nvidia dan Intel. Cina berusaha mengejar, tetapi masih bergantung pada teknologi chip dari Amerika dan sekutunya seperti Taiwan. Yang ketiga, kekuatan militer. Siapa yang lebih superior? Amerika Serikat masih memiliki angkatan bersenjata paling kuat di dunia dengan pangkalan militer yang tersebar di berbagai negara. Teknologi militernya seperti pesawat tempur siluman F-35 dan kapal induk raksasa masih tak tertandingi. Namun, Cina telah meningkatkan belanja militernya secara signifikan dan kini memiliki armada laut terbesar di dunia dengan teknologi rudal hipersonik dan angkatan laut yang terus berkembang. Cina siap menantang dominasi Amerika di Laut Cina Selatan. Yang keempat, perang ideologi, demokrasi versus otoritarianisme. Cina menawarkan model pemerintahan yang berbeda dari Amerika. Dengan sistem otoritarianisme yang dikendalikan Partai Komunis, Cina mampu melakukan kebijakan jangka panjang tanpa hambatan politik. Sementara itu, Amerika tetap mempromosikan demokrasi sebagai sistem yang lebih baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perpecahan politik internal di Amerika justru menjadi titik lemahnya. Yang kelima, dominasi ruang angkasa, perlombaan di luar atmosfer. Cina telah membuat kemajuan pesat dalam eksplorasi luar angkasa. Program luar angkasanya berhasil mengirimkan rover ke planet Mars dan membangun stasiun luar angkasa sendiri, yaitu Tiangong. Namun, NASA dan SpaceX dari Amerika tetap menjadi pemimpin dalam eksplorasi luar angkasa, termasuk program Artemis yang bertujuan mengirim manusia kembali ke bulan. Yang keenam, perang cyber, ancaman yang tak terlihat. Perang di dunia digital semakin sengit. Cina dikenal memiliki tim peretas atau hacker elit yang sering dituduh melakukan spionase terhadap perusahaan dan pemerintah Amerika. Sebagai tanggapan, Amerika juga memiliki unit cyber canggih untuk melawan serangan dan melindungi infrastruktur digitalnya. Persaingan ini terus meningkat dan bisa menjadi medan perang di masa depan.
Kita beranjak yang ketujuh, kekuatan diplomasi. Siapa yang lebih berpengaruh? Cina telah menggunakan kekuatan ekonominya untuk membangun pengaruh di berbagai negara, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui Belt and Road Initiative. Sementara itu, Amerika masih memiliki sekutu kuat seperti NATO dan aliansi di Indo-Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Yang kedelapan, energi dan sumber daya alam. Siapa yang lebih mandiri? Ketahanan energi menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan ini. Cina masih sangat bergantung pada impor minyak, tetapi telah menjadi pemimpin dalam energi terbarukan seperti panel surya dan baterai listrik. Amerika memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, tetapi transisi ke energi terbarukan masih lebih lambat dibandingkan China. Yang kesembilan, stabilitas internal, tantangan di dalam negeri. Cina menghadapi tantangan besar seperti krisis demografi dan utang besar di sektor properti. Di sisi lain, Amerika juga menghadapi perpecahan sosial yang semakin tajam. Dengan meningkatnya polarisasi politik dan ketimpangan ekonomi, kedua negara memiliki kelemahan internal yang bisa menjadi faktor penentu dalam persaingan global ini. Yang ke-10, siapa yang akan menang? Dalam pertempuran ini, tidak ada jawaban pasti siapa yang akan menang. Cina memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi dan teknologi, sementara Amerika masih unggul dalam militer dan diplomasi. Namun yang jelas, dunia sedang menuju tatanan baru di mana dominasi satu negara semakin dipertanyakan. Akankah Cina benar-benar mengambil alih posisi Amerika? Atau justru Amerika akan kembali bangkit? Sahabatku semua, persaingan antara Cina dan Amerika akan menentukan masa depan dunia. Apa pendapatmu? Siapa yang menurutmu akan menjadi penguasa dunia? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Universitas Kreatif agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time.